Kembali kita lanjutkan pembahasan kajian kitab kita dari kitab Umdatul Ahkam, Pondasi Dasar Hukum-Hukum Syariat Islam, karya Imam Ibnul Ghani Al-Maqdisi. Sebelumnya pensyarah daripada kitab ini, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Bassam, kita sudah sama-sama membacakan apa yang beliau jelaskan dari syarah hadis ini, penjelasan hadis ini, yaitu pada gharibul hadisnya, pada kalimat-kalimat asing yang terdapat dari hadis innamal a'malu binniyat yang sudah kita bacakan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada al-ma'nal ijmali, makna-makna secara ringkas yang terdapat pada hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang dia berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Namun barang siapa yang dia berniat hijrah karena ingin mendapatkan dunia, perniagaannya dan seterusnya, aw imra'atin yang kihuha, atau dia berniat hijrah ingin menikahi seorang wanita yang dia sukai, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu untuk apa yang dia niatkan, untuk apa tujuan dia niat hijrahnya, maka itu yang dia dapatkan. Maka kata beliau Syekh Abdurrahman Al-Bassam, al-ma'nal ijmali, maknanya secara ringkas dari hadis di atas. Kita lihat apa yang beliau tulis di sini. Kata beliau rahimahullah, hadza haditsun azim. Hadis ini yang barusan kita bacakan tadi itu adalah merupakan di antara hadis yang sangat agung, hadis yang sangat besar. Wa qaidatun jalilah, adalah hadis yang mengandung kaidah yang sangat mulia. Min qawaidil Islam, dari kaidah-kaidah Islam. Hiya al-qiyasus sahih, bahkan dia, hadis ini adalah merupakan memiliki sisi kias pandang yang benar. Untuk apa? Liwaznil a'mal, untuk menimbang daripada seluruh amalan-amalan. Artinya bahwa amalan setiap manusia itu ditimbang dengan hadis ini. Min haitsu qabulin wa adamin, dari sisi diterimanya amalan atau tidak diterimanya amalan tergantung daripada hadis ini. Wa min haitsu kasratin sawabin wa qillatin, dari sisi banyaknya pahala yang kamu dapatkan, dari sisi banyak dan sedikitnya pahala yang kamu dapatkan itu tergantung daripada hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ini kata Syekh Abdurrahman Al-Bassam ketika beliau menjelaskan al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas dari hadis di atas. Hadis yang sangat agung, kaidah yang sangat mulia, hadis yang menimbang amalan setiap hamba itu berdasarkan hadis ini. Dari sisi diterima atau tidaknya amalan, dari sisi banyaknya atau sedikitnya amalan ditimbang dengan hadis ini. Maka ikhwan sekalian, di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah, betapa banyak amalan yang kelihatannya besar, amalan itu kelihatannya menggunung, dia melaut, mendanau, tusaggiruhun niyah, namun amalan itu kemudian menjadi kecil karena disebabkan niatnya. Mungkin dia beramal, dia selipkan dengan ketidakikhlasan di situ. Dia beramal mungkin ada dibarengi dengan sifat-sifat riya, tercampur dengan sifat riya di dalam hatinya. Maka ini akan mengurangi nilai pahala yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalan yang dia lakukan adalah merupakan amalan yang sangat besar sekali. Tapi kalau diselipi dengan sifat-sifat ketidakikhlasan, sifat riya, ingin pamer amalan, maka ini akan menguras amalan yang besar tadi. Terus menerus akan menguras, bahkan sampai habis
pahala yang tersisa dari amalan meskipun amalan yang besar tadi. Kata Rasulullah SAW, rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya, nilainya, bahkan habis pahalanya karena disebabkan oleh niatnya. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa rubba amalin sagirin, dan betapa banyak amalan yang kecil dipandang menurut manusia. Ada orang mungkin dia beramal hanya dengan sebiji kurma, orang memandangnya itu adalah kecil sekali. Tukabbiruhun niyah, tetapi menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Ya. Makanya niat ini ikhwan sekalian, ini adalah yang membedahkan kedudukan setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu niat. Ya. Niat, dan niat ini kan tempatnya di hati. Orang tidak tahu. Berbicara masalah kehusyuan, keikhlasan hati, itu tidak ada yang tahu kecuali seorang hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, boleh saja kita semua misalnya berdiri dalam satu saf salat berjamaah. Kita semua berdiri sama-sama di salah satu saf salat berjamaah. Tapi pahala yang kita dapatkan itu semuanya berbeda-beda. Apa yang membedakan? Itu adalah merupakan niat, keikhlasan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam dadahnya. Makanya kata Nabi SAW, ada seseorang yang sholatnya di bumi, ada seseorang yang sholatnya di langit. Ya, karena itu tingkat kehusyuan tadi itu berbeda-beda. Makanya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam ketika mensyarah hadis ini memang luar biasa. Liwaznil a'mal, untuk menimbang daripada amalan-amalan setiap manusia di atas muka bumi ini. Min haitsu qabulin wa adamin, dari sisi diterima atau tidaknya amalan seseorang. Min haitsu kasratin sawabin wa qillatin, dari sisi banyak atau sedikitnya amalan itu ditimbang dengan hadis ini. Kita lanjutkan. Kata beliau, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna madaral a'mal 'ala niyyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan hadis ini, anna madaral a'mal, bahwasanya lingkup berputarnya amalan-amalan setiap manusia, seluruh manusia di atas muka bumi ini ala niyyah, di atas niatnya. Berputar amalan seluruh manusia, inna madaral amal ala niyah, berputar di atas niatnya. Fa in kanat niyatun salihah, jika seseorang membangun amalannya itu di atas niat yang saleh, niat yang baik, wal amalu khalisan, dan niatnya itu dan amalan yang dia lakukan adalah ikhlas murni liwajhillahi ta'ala, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, fal amalu makbul, itulah amalan yang akan makbul, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi syaratnya. Niatnya adalah niat yang baik, kemudian amalan itu dia bangun di atas murni ikhlas, benar-benar hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fal amalu makbul, itulah amalan yang diterima, yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat ghairu dzalik, namun kalau dia tidak demikian, maksudnya dia membangun amalannya di atas niat yang tidak baik, kemudian dia bangun amalannya di atas ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, fal amalu mardud, maka itu dari amalan yang mardud, yang tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat ini. Fa innallaha ta'ala aghna syuraka minasy-syirk. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari segala-gala apa yang kita persekutukan, yang kita perserikatkan amalan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan terkait dengan ini, ya, dengan kalimat ini, fa innallaha ta'ala aghna syuraka 'anil syirk. Ini terdapat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ketika menjelaskan kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, kumpulan dosa-dosa besar, ketika beliau menjelaskan tentang syirik, beliau mengatakan ini, fa innallaha ta'ala aghna 'anil syuraka 'anil syirk. Sesungguhnya Allah itu adalah merupakan maha kaya dari apa yang kita persekutukan dengannya. Artinya bahwasanya kesyirikan kepada Allah, kata Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair itu, kesyirikan itu ada dua bentuknya. Ada syirik akbar, ada kesyirikan yang besar, ada syirik asgar, kesyirikan yang kecil. Nah, kesyirikan yang kecil ini, ikhwan sekalian, jamaah sekalian, adalah merupakan berbuat riya, pamer amalan, beramal ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain.
maka inilah dia telah terjatuh dalam kesyirikan, yaitu kesyirikan yang kecil. Bahkan kalau terus menerus dia melakukan daripada amalannya ria, dia ingin dilihat orang lain, maka dia akan menyeret dia terjatuh dalam kesyirikan yang sangat besar. Ini berhati-hati ikhwan sekalian. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau nauzubillah seseorang telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, kemusyrikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan tersebut. Ini ikhwan sekalian, auzubillah. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Abdurrahman Al-Bassam, thumma daraballahu sallallahu alaihi wasallam masalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu masalan, perumpamaan. Yuwaddi hadzal qaidah, untuk menjelaskan kaidah al-jalilah, kaidah yang mulia ini, bil hijrah, dengan contoh hijrah. Ya. Ini bisa dipahami ya. Tsumma daraballahu masalan yuwaddi hadzal qaidah al-jalilah bil hijrah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan itu hijrah untuk yuwaddih, menjelaskan hadzal qaidah al-jalilah, untuk kaidah yang ini. Mana kaidahnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Hadis itu kaidahnya pada dua itu saja. Innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung kepada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Cukup. Setiap amalan tergantung kepada niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hanya itu saja. Adapun faman kanat hijratu ilallah, itu hanya sebagai contoh, ya. Itu hanya sebagai contoh saja. Itu hanya sebagai misalun, perumpamaan saja. Bahwa kalau kamu hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ini loh dapat pahala yang kamu dapatkan, itu adalah pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu hijrah kepada dunia, ya dapat dunia. Hijrah untuk menikah wanita, dapat itu. Sesuai dengan apa yang ada di hatimu, dengan apa yang kamu niatkan. Jadi ini ya sebagai misalun, perumpamaan dari Nabi SAW untuk memberikan contoh dari kaidah innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu dengan contoh amalan hijrah. Itu hanya contoh amalan saja. Faman hajara min biladi syirk, maka barang siapa yang berhijrah dari negeri kemusyrikan. Misalnya kita tinggal di sebuah negeri, terjadi kemusyrikan yang sangat luar biasa. Kalau kita terus-terusan berada di negeri tersebut, maka kita akan terseret dalam kesyirikan tersebut, akan membahayakan diri kita, akan membahayakan anak istri kita, keluarga kita. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus berhijrah, meninggalkan negeri tersebut. Kalau kita sudah sampaikan kebenaran, kita sudah dakwakan tauhid, mereka menolak, mereka menentangnya, maka hijrah, tinggalkan negeri tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berdakwah di kota Mekah, ditentang oleh tokoh-tokoh Quraisy, kafir Quraisy, orang tua-tua yang mereka berpegang dengan ajaran nenek moyang mereka. Ketika dikatakan fattabi'u ma anzalallah, ikutlah kepada apa yang telah Allah turunkan. Orang tua-tua, orang-orang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, qalu bal nattabi ma wajanna alaihi aba'ana. Kami tidak mau ikut kecuali apa yang sudah kami dapatkan dari ajaran yang sudah diajarkan oleh orang tua kami dulu, nenek moyang kami dulu, guru-guru kami dulu. Fanatiknya mereka kepada guru-guru mereka dahulu sehingga mereka menentang Rasulullah SAW. Akhirnya apa ikhwan sekalian? Allah hancurkan mereka, Allah hinakan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka tangan kedua Abu Jahal, Abu Lahab, semua mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Menentang dakwah seorang nabi mereka ini, ya. Maka kita jangan sampai menjadi seperti ini. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang ketika disampaikan kebenaran kita menentang, ya, menentang daripada ajaran, ya, meskipun itu adalah seorang anak muda tapi dia menyampaikan adalah petunjuk Al-Quran dan hadis berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul, maka setiap orang wajib merujuk dengan pendapat tersebut, ya. Pendapat orang tua-tua itu adat istiadat itu bisa kita rubah. Yang tidak bisa dirubah adalah merupakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibtigha sawaballah, ibtigha sawaballah, dengan niat untuk dia mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi hijrahnya itu dia meninggalkan satu negeri ke negeri yang lain untuk
dengan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba lil qurbati min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menginginkan, menghendaki agar dia semakin dekat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allama al-syariah, dan untuk mempelajari daripada syariat agama Islam yang mulia ini. Fa hijratuhu fi sabilillah, maka hijrahnya itu dia dicatat sebagai orang ini fi sabilillah, dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yusibu 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala kepada orang tersebut. Ya, diberikan pahala sesuai dengan perjuangan hijrah dia, ya, meninggalkan sebuah negeri kemusyrikan untuk menyelamatkan keimanan dia, untuk menyelamatkan tauhid dia dan tauhid anak keluarga dia, maka itu dia akan mendapatkan pahala di situ. Wa man kanat hijratuhu li gharadin min agradid dunya, dan barang siapa yang berhijrah dengan tujuan untuk mendapatkan dari tujuan-tujuan dunia, falaisa lahu alaihi sawab, maka orang ini tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, tidak akan mendapatkan balasan sama sekali. Wa in kanat ila ma'asiyatin, dan siapa yang berhijrah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk bermaksiat kepada Allah, ya, fa'alaihi al-iqab, maka orang ini akan mendapatkan azab, musibah, bencana dan bala kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati. Ada 3 kondisi hijrah di sini. Yang terakhir ini, wa in kanat ila ma'siyatin, siapa yang berniat hijrah untuk bermaksiat kepada Allah, maka hati-hati, Allah akan menurunkan azab, kemurkaan, bala, bencana kepada orang tersebut, malapetaka kepada dia. Kemudian ikhwan sekalian, kita lanjutkan, ya. Kemudian bagian yang lain dari makna-makna yang ijmali, makna ringkas yang bisa kita ambil dari hadis di atas, kata Syekh Abdurrahman Al-Bassam, yaitu wan niyatu tumayyizul ibadatu 'anil adah. Jadi niat itu tujuannya adalah tumayyizul ibadah, untuk membedahkan satu ibadah minal adah, dari adat dan kebiasaan, ya. Seperti makan misalnya. Makan itu adalah kebiasaan adat, semua orang makan, semua manusia makan di atas muka bumi ini, bahkan hewan pun, binatang pun semua mereka makan. Tapi kalau seseorang dia makan mengucapkan bismillah, kemudian dengan niat dia makan tersebut dia agar kuat beribadah, kuat dalam mencari nafkah, ya, kuat dalam belajar ilmu, menyampaikan ilmu, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun tadinya adalah merupakan adat kebiasaan, ya. Fal ghuslu mithalan, seperti seseorang mandi, ya. Yaqsudu 'anil janabah, dia mandinya untuk mandi janabah, kan seperti itu, ya. Mandi untuk mandi janabah, untuk mengangkat baik itu hadas besar maupun hadas kecil pada dirinya, ya, agar dia kembali bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Fayakunu ibadah, maka itu akan menjadi ibadah, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iradu lin nazafati, tapi ada orang mandi, ya, mandinya hanya untuk lin nazafati, untuk membersihkan kotoran yang ada pada badannya. Dia tidak niat untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar pada dirinya. Awit tabarrud, atau dia mandinya hanya karena untuk tabarrud, untuk menyegarkan badannya. Fayakunu adah, maka ini adalah merupakan adat kebiasaan, dia tidak akan mendapatkan pahala di situ. Maka ini sangat merugi orang yang seperti ini, ya ikhwan sekalian, sangat merugi sekali. Kemudian kata beliau Syekh Abdurrahman Al-Bassam, walin niyatu fi syar'i bahsan, dan niat itu di dalam syariat ini dibahas di dalam 2 pembahasan. Yang pertama, haduhuma al-ikhlas fil amali lillahi wahda, yaitu niat itu didefinisikan sebagai al-ikhlas, yaitu mengikhlaskan atau memurnikan fil amal, seluruh amalan-amalan ibadah kita, lillahi wahda, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa huwal ma'nal asma, dan inilah makna niat yang paling tingginya, ya, yang wa huwal ma'nal asma, dan dia merupakan makna niat yang paling tingginya. Wa hadza yatahaddatsu anhul ulama'ut tauhid, dan ini dibahas, dijelaskan oleh
ulama-ulama tauhid di dalam kitab-kitab mereka, ya. Seperti misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, dalam kitab beliau yang berjudul Fathul Majid. Di sana dibahas terkait dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasair, kemudian dalam bab akhlak, wasuluk dalam bab adab, semua dibahas. As-sanih, kemudian yang kedua, tumaizul ibadatu ba'duha an ba'din, untuk membedahkan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, untuk membedahkan satu amalan dengan amalan yang lainnya. Amalan ini kan banyak sekali, ikhwan sekalian. Ibadah yang kita kerjakan itu beragam sekali. Ada ibadah yang bentuknya wajib, ada yang bentuknya sunnah. Nah, bagaimana untuk membedahkan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya? Maka dari niat ini. Contoh misalnya 2 rakaat sebelum subuh, itu sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, dengan melaksanakan 2 rakaat yang wajib subuh, 2 rakaat sholat subuh, ya. Dua-duanya sama-sama 2 rakaat, tata cara pelaksanaannya semua sama. Namun yang membedakan pada apa? Yaitu pada niatnya. Begitupun untuk membedakan misalnya antara sholat duhur dan sholat asar, yang sama-sama dia 4 rakaat, caranya sama, pelaksanaannya sama. Nah, untuk membedakan adalah dengan niat. Maka dikatakan an-niyatu tumayyizul ibadatu ba'duha an ba'din. Niat untuk membedakan satu ibadah yang satu dengan yang lainnya. Wa hadza yatahaddatsu anhul fuqaha, dan ini dibahas, dijelaskan dalam kitab-kitab fikih para fuqaha, para ulama. Wa hadza minal ahadisu al-jawami. Maka setelah itu kemudian beliau mengatakan bahwa wa hadza minal ahadisul jawami, maka hadis terkait dengan niat ini adalah merupakan hadis di antara hadis yang jawamid, hadis-hadis yang ringkas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, utitu jawami'ul kalim, aku diberikan kalimat-kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat mendalam sekali, ya. Kandungan maknanya bagaikan samudra yang sangat luas, yang tak bertepih, yang tidak bisa diukur. Inilah daripada di antara hadis-hadis jawami'ul kalim, allati yuhibbul i'tina' biha wa tafhamuha. Wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan i'tina'i biha, memperhatikan daripada hadis ini, wa tafhamuha, dan memahaminya. Fal kitabu qalilah, dan tulisan yang sedikit ini la tu'ti haqqahu, tidak mampu menjelaskan seluruh istifadah, manfaat yang terdapat di dalamnya. Wa qad iftataha bihil al-Imam Bukhari, dan sungguh Imam Bukhari telah membuka rahimahullah ta'ala sahih di dalam kitab sahih beliau, lidukhuli fi kulli mas'alah, setiap beliau masuk dalam satu permasalahan, min masaili, dari permasalahan ilmu, min masailil ilmu, dari satu permasalahan ilmu, wa kullu babin min abwabihi, dan dari satu bab ilmu, beliau selalu membuka dengan hadis ini, yaitu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Arba'in, dan salah satunya Syekh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam, beliau membuka hadisnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Padahal kalau kita lihat yang sedang kita bahas saat ini adalah kitabut thaharah, tata cara bersuci. Karena setelah hadis ini nanti hadis yang kedua kita sudah masuk pada hadis terkait dengan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sudah masuk terkait dengan tata cara berwudu. Tapi dibuka dulu dengan hadis ini. Kenapa? Inna madaral amal 'alan niyyah. Karena seluruh amalan-amalan berputar pada hadis ini. Tata cara bersuci, berwudu, apa semua itu kembali kepada niat. Kalau antum melakukan wudu tidak berniat, tidak sah wudu antum. Antum melakukan sholat tidak berniat, anggap di antum itu dianggap belum melaksanakan sholat. Puasa, zakat, haji, semua kalau tidak didahului dengan niat, maka seluruh amalan tersebut tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagian dari rukun seluruh ibadah itu adalah berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.